Selamat hari ini. Oke, sekarang gue masih ada di Gias dan sekarang gue sedang berada di booth Isuzu dan gue nggak pengen review mobil yang ada di belakang gue ini. Gue pengen review sebuah mobil yang gue udah nungguin banget mobil ini tuh dari lama ya. Tapi ternyata yang di launching faceliftnya mereka masih nggak masukin tipe paling tinggi, tetap tipe yang paling rendah. Dan ini dia mobilnya, Isuzu MU-X 2025 facelift. Nah, bisa kita lihat ya, mobil ini udah ada perubahan di fascia depannya dan ini benar-benar perubahan yang keren banget. Karena sebelumnya itu udah keren menurut gue dan ini lebih keren lagi. Tapi sayang banget memang Isuzu nggak masukin tipe paling tingginya. Sekarang kita lihat aja yuk yang ada di mobil ini. Yang pertama untuk lampunya di sini, DRL-nya udah LED di sini dan lampu gedenya juga LED. Tetapi memang dia nggak ada fog lamp di sini cuy. Di sini kita lihat ada sensor untuk parkir ya, seperti dudukannya yang sama, di grillnya juga ada. Tapi ya karena mobil ini tipe paling rendah jadi nggak ada sensor depannya nih cuy. Untuk grillnya ya kayak gini aja bentuknya. Dan dia ada underguard, tapi underguard bawahnya ini masih hitam doff ya warnanya. Udah cuy, hanya gitu aja depannya. Nggak ada gimmick-gimmick lain yang bisa gue jelasin di sini. Beralih ke sampingnya, mulai dari velg dulu. Ini velgnya yang dikasih ring 17 untuk lebarnya sendiri 255/65 dengan ban Dunlop AT25. Oh iya, untuk mobil ini tuh udah 4x4 ya all wheel drive. Jadi memang yang dimasukin sama Isuzu di sini adalah spek untuk tambang nih cuy. Untuk komersil bisa kita lihat tuh isi bootnya aja mau mobil komersil yang ada di sini ya. Oke, kita lihat lagi di sini sennya masih di fender, begitu juga untuk spionnya nggak ada sen dan ini bahannya juga belum dicat ya. Sama seperti gripnya di sini juga nggak dicat, masih raw. Untuk sampingnya gitu aja, nggak ada krom-kroman. Beralih kita ke belakang, nah ini lihat deh guys. Ini belakangnya bener-bener keren banget ya, terutama lampu belakangnya ya. Ini bener-bener cakep banget. Dan di sini kayak ada detail slim frame gitu cuy. Dan seperti ini lampu sennya udah LED ya. Begitu juga lampu remnya. Tapi meskipun lampu mundurnya ini masih bohlam. Nih bisa kita lihat ya, 4-wheel drive. Jadi memang Isuzu cuman masukin MU-X 4-wheel drive ke sini satu tipe doang, tipe paling rendah. Dan di belakang sini udah ada sensor parkir ya cuy. 4 titik di sini dan ada underguard. Tapi ya warnanya masih hitam doff aja gitu. Kalau kita lihat bagasinya, oke, ini adalah kapasitas bagasi dari MU-X ya. Dan kalau kita lihat di bawahnya masih ada kompartemen lagi, tapi ya udah gitu aja. Sekarang kita masuk aja ke dalam. Assalamualaikum. Oke, untuk door trimnya di sini dia masih dikasih bahan empuk-empuk, meskipun dia ini sebenarnya fabric ya. Tapi ya lumayan lah cuy, masih ada empuk-empuk. Lalu di sini juga dia udah power window semuanya dan di sini untuk pengaturan spionnya juga udah elektrik. Dan gue salfok banget ini pengaturan spion, tombolnya ini bener-bener mirip banget atau bahkan sama kayak Innova atau Fortuner ya cuy. Dan beralih ke dashboardnya ya, di sini kita lihat masih dikasih headlamp leveling dan ini ada pengaturan AC untuk di belakang dan di sini juga ada penyimpanan di sini, bukan tempat fuse box ya. Lalu di atas ini ada empuk-empuk sampai ke sana dan bagian sini juga empuk-empuk. Namun memang kalau kita lihat di sini setirnya masih bahan karet ya dan nggak ada audio steering switch, begitu juga cruise control nggak ada di sini. Untuk speedometernya masih basic banget ya, dia kiri kanan ini analog dan tengahnya di sini baru yang digital. Dan ini adalah bentuk dashboard dari Isuzu MU-X terbaru nih cuy. Jadi memang head unitnya ini nggak gede-gede banget ya, mungkin terawangan gue ini 8 inch kayaknya. Tapi kalau kita lihat bezelnya, ini kayaknya bisa dikasih sampai 10 inch deh ini. Ini gede banget cuy. Begitu juga kisi AC-nya dia bener-bener gede banget. Dan untuk AC-nya di sini belum digital, semburannya masih analog semua. Meskipun di sini lengkap ya, arah pengaturan semburan tuh ada, terus ada defogger juga, di sini speed fan AC, tapi ya memang nggak ada heater di sini. Dan di bawahnya ada 12 power outlet, di sini juga ada penyimpanan. Begitu juga di sini ada cup holder dan di sini ada glove box dan ini empuk-empuk ya bahannya ya. Tuh, isinya kayak begini. Di sini juga ada glove box dan di situ ada cup holder. Sama seperti yang di sini ada cup holder nih cuy. Jadi memang penyimpanan di mobil ini tuh ya sekedar ada aja, sekedar basicnya sebuah penyimpanan mobil gitu ya. Tapi kalau kita lihat lagi di sini, lihat deh, ini banyak tombol-tombol kosong cuy. Bayangin deh kalau misalkan tombol-tombol ini lengkap tuh kayaknya mantep banget nggak sih? Di sini kita cuma dikasih traction control sama mungkin ini hill descent control kayak atau speed limit segala macem. Di sininya masih dikasih empuk-empuk cuy dengan jahitan asli di sini.
Bahkan untuk pengaturan four wheelnya ini dia diatur dengan elektronik. Begitu juga pengaturan-pengaturannya di sini. Dan di sini elektronik parking brake dengan auto hold dikasih cuy. Dan untuk bentuk kursi aslinya tuh kayak begini nih. Ini dia bahannya fabric ya, dan ini lembut banget. Gue sebenarnya suka sih untuk bahan fabricnya ini, bentuknya juga keren ya. Tapi ya tetap aja ini adalah tipe paling rendah. Dan kalau misalkan dipakai untuk tambang, bahan-bahan kulit fabric kayak begini justru nih gampang kotor banget nih cuy. Oh ya, ada yang menarik ya. Hazardnya tuh di atas cuy, jadi nggak di bawah sini ya. Jujur nih kalau misalkan refleksnya jelek ya, kalau kita nyari hazard mau mencet gitu, di sini nggak ada, adanya di atas sini nih. Ini unik sih menurut gua. Untuk pengaturan setirnya di sini dia tilt sama teleskopik ya, udah aman banget untuk posisi duduknya. Tapi memang dia nggak ada head adjuster untuk kursi depannya nih cuy, bahkan di kursi supir ya itu nggak dikasih loh. Beralih ke belakang cuy, ini kursinya masih sama ya, bahannya, bentuknya, ini desainnya masih sama seperti yang di depan. Dan di sini kita lihat dia sudah dapet armrest cuy. Aduh agak keras nih. Nah, nih armrest, dan di sini juga ada tempat untuk botol minum. Dan untuk di door trimnya ini juga masih dikasih empuk-empuk di sini. Di sini ada naro cup holder satu, dan di sini menariknya dia dikasih tweeter cuy. Tapi gue nggak tahu ini beneran ada twitternya atau kosongan ya. Karena sebenarnya di dashboardnya itu di ujung sana tuh ada twitternya juga cuy. Semoga itu twitter beneran ya. Dan sekarang gue lagi duduk di dalam Isuzu MU-X terbaru ya tahun 2025. Dan gimana rasa duduknya? Jadi kursinya ini fix cuy, nggak bisa maju mundur. Dan ini adalah posisi berkendara gue nih. Dan untuk kaki di sini ya seadanya ya cuy ya. Cukup segini aja, setengah jengkal. Dan untuk kaki gue bisa masuk nih di bawah sini. Jadi ya masih aman lah. Dan untuk di belakang sini ada 12 power outlet, dan di sini juga ada penyimpanan. Dan di atasnya sini ada AC juga cuy. Pengaturan AC-nya ada di atas sini. Gua rasa nih ya, kalau misalkan Isuzu masukin MU-X tipe paling tinggi, kayaknya penjualan mereka tuh bisa lebih tinggi daripada Pajero atau Fortuner cuy. Kenapa? Karena secara desain basically ini mobil udah keren banget ya sebenarnya. Tapi ya mungkin dia harus ngalah untuk ngambil positioning di segmen mobil tambang. Karena mobil ini sebenarnya untuk jadi mobil tambang aja terlalu keren menurut gua cuy. Banyak banget fitur-fitur yang sepertinya masih dikasih sama Isuzu di sini, meskipun sebenarnya untuk sekedar mobil tambang ya nggak perlu gitu, tapi masih dikasih gitu. Gue tuh bener-bener nunggu banget mobil ini yang tipe paling tinggi lah yang dimasukin. Sebenarnya ada loh tipe paling tinggi yang masuk, cuman ya untuk petinggi-petinggi Isuzu Astra doang, mereka nggak menjual tipe tertinggi itu di pasaran. Dan mobil ini sudah 4-wheel drive dengan mesin 1900 turbo diesel. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk jadiin mobil ini mobil harian? Atau ya mau nggak mau yang beli mobil ini hanya bos-bos tambang aja sebagai operasional? Coba kalian komen aja di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang belum gue bahas di mobil ini, coba kalian lengkapin aja. Kurang lebih itu aja. Semoga bantu.